Perkenalkan, nama saya Rosapita Saragi. Saya adalah mahasiswa PPG dari STPK Semarang. Dan saya akan melakukan video UKIN di SMP Negeri 3 Tuka. Kembali pada pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Ya, sehat semua ya. Syukur kepada Tuhan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita buka dengan doa pembuka. Siapa yang mau maju untuk doa pembuka? Baik, silakan maju Putri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur kepadamu karena Kau masih memberkati kami sebagai pembukaan. Pada pagi ini kami akan melakukan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Putri. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Terlebih dahulu coba perhatikan dulu pakaiannya. Sudahkah rapi? Sudah tuh. Yang belum rapi pakaiannya silahkan rapikan. Dan kalau ada sampah di sekitarnya, lihat dulu di bawah-bawah mejamu, silahkan dibersihkan, diambil ya. Baik, Ibu akan mengabsen. Dengarkan namanya. Putri. Ibu. Damayanti. Ibu. Victor. Ibu. Samuel. Ibu. Julius. Ibu. Yati. Flider. Ibu. Rinialdo. Ibu. Baik, tidak ada yang apa ya? Hadir semua ya? Ya, Bu. Hadir. Oke, baik. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini yang berjudul tentang Aku Memiliki Kemampuan. Baik, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Bu. Ya, tentang Citra yang unik. Iya, betul. Aku citra Allah yang unik. Baik, aku adalah citra Allah yang unik. Maka kita lanjut pelajaran berikutnya tentang Aku memiliki kemampuan. Karena minggu lalu sudah kita bahas tentang bagaimana keunikan setiap manusia sebagai citra Allah. Maka kita lanjut bahwa setiap manusia memiliki kemampuan. Baik, sebelum kita mulai, kita buat dulu kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Boleh dibaca bersama-sama. Kemudian nanti setelah itu kalau ada saran atau masukan boleh kita ganti. Coba dibaca bersama-sama dulu. Saling menghormati baik kepada guru maupun sesama siswa dan tidak akan mengganggu selama pembelajaran. Berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan kelas. Saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam belajar. Dilarang menggunakan ponsel atau gadget lainnya setelah pembelajaran.
Oke, baik. Ada yang mau dimasukkan, berikan masukan? Tidak? Ini aja, Mas? Baik. Kesepakatan ini berarti harus kita laksanakan, kamu maupun ibu juga, ya kan? Berarti ini harus kita sepakati selama proses pembelajaran. Berikutnya, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan ialah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki serta menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan yang agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian ada pertanyaan pengantin. Siapakah artis sukses yang menjadi idolamu? Semua punya idola? Punya? Kira-kira siapa salah satu, sebutkan coba salah satu artis idolamu. Ya. Ayu Ting-Ting, oke. Siapa lagi? Ronaldo. Siapa lagi? Ada lagi yang punya idola? Messi. Apa bakat atau kemampuan yang dimilikinya? Saya Ronaldo bisa bermain bola dengan baik, Bu. Ronaldo bisa bermain bola dengan baik, bagus. Apa yang membuat idolamu bisa menjadi sukses kira-kira? Karena bakatnya, Bu. Karena Bakatnya. bakatnya, betul. Karena mengembangkan bakat yang dia punya. Baik, setiap orang memiliki kemampuan yang unik. Kemampuan atau ability merupakan kecakapan seseorang untuk mengerjakan tugas, pekerjaan atau kegiatan tertentu. Kemampuan itu wujudnya bermacam-macam, bisa bakat, kecerdasan, karakter, sifat, kebiasaan, potensi, dan minat. Bakat adalah kemampuan yang bersifat alami dan genetis. Ini biasanya bisa diturunkan atau faktor keturunan, ya. Misalnya orang tua kita punya bakat menyanyi, bisa biasanya diturunkan ke anak-anaknya atau bakat yang lainnya, tidak hanya menyanyi, ya. Lanjut. Kemudian kepandaian atau kecerdasan. Ini kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan dan keterampilan dalam ilmu tertentu. Misalnya ada teman kamu atau siapa yang pernah kamu kenal misalnya jago sekali matematika, ya kan? Kalau kamu sering nonton TikTok, ada itu namanya Jerome Pauline. Nah, itu jago banget di matematika. Itulah malah salah satu bakat juga, bakat di bidang ini, kepandaian atau kecerdasan, atau jago bahasa Inggris, atau misalnya jago matematika, sejarah dan lain sebagainya. Karakter atau kebiasaan itu contohnya kemampuan yang melekat beserta nilai-nilai luhur dalam masyarakat dan agama, seperti supel, mudah mempengaruhi orang lain, murah hati, murah senyum. Ini karakter-karakter seperti ini juga termasuk dalam kemampuan, ya, kemampuan. Oke. Kemampuan yang dimiliki. Ini potensi kemampuan yang dimiliki atau terdapat dalam diri seorang yang bila dilatih dan dikembangkan dapat menjadi modal meraih sukses. Ini juga bagian dari kemampuan, ya, potensi. Selanjutnya. Kemudian minat. Minat ini adalah ketertarikan pada bidang atau kegiatan tertentu. Ya, ini bisa muncul saat kamu tertarik dengan sesuatu. Contoh misalnya, kamu suka dengan bola seperti tadi, ya kan? Tertarik dengan bola, maka kita muncul minat untuk kayak mana sih bermain bola itu? Bagaimana bermain bola yang baik? Maka mulailah kamu berlatih untuk bermain bola. Maka muncullah kemampuan tadi. Itu dia. Oke, berikut adalah cara atau upaya dalam mengembangkan kemampuan yang kamu miliki. Yang pertama adalah experience atau kemampuan dan keterampilan akan meningkat bila dilatih terus-menerus, ya. Kalau kamu latih terus-menerus, maka kemampuan yang kamu miliki akan bisa kamu kembangkan dengan cara experience. Yang kedua adalah upayanya adalah exposure atau belajar dengan cara
melihat orang yang ahli di bidangnya. Ya kan, seperti tadi misalnya dia Dewi Persik, ya kan, penyanyi. Dia ahli di dalam bidang bernyanyi. Maka coba kita berlatih atau melihat mereka. Bagaimana yang cara dia bernyanyi, cara dia berekspresi, ya kan? Itu dia. Kemudian yang ketiga dengan cara education atau mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kamu tadi sepak bola, berarti kita masuklah ke klub-klub sepak bola, ya kan? Atau kalau misalnya nggak ada klub, misalnya teman-teman sepermainanmu, ya kan, yang hobi sama-sama memiliki hobi bola. Tapi kalau di situ education itu berarti mengikuti pendidikan. Artinya apa? Berarti ikut-ikut kursus. Seperti tadi lah, sepak bola berarti ke klub, bergabung dengan klub sepak bola yang ada pelatihnya, ya kan? Atau bernyanyi, berarti masuklah dia dengan orang yang bisa pelatih bernyanyi. Nah, ada itu ya. Kalau misalnya untuk penyanyi-penyanyi profesional itu ada pelatihnya khusus, ya kan? Atau misalnya hobinya memasak, ya kan, berlatih dengan orang yang memang profesional dalam bidang masak. Kemudian environment atau orang yang ingin ahli bermain basket perlu bergaul dengan mereka yang senang dan ahli bermain basket. Artinya apa? Bergaullah dengan mereka yang sehobi dengan kita, ya kan? Iya, dan jago dari kita supaya kita bisa ambil ilmunya, ya kan, dengan cara bergaul. Oke, yang ketiga adalah evaluation atau bertanya kepada orang lain apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum. Ya kan? Apakah bermain sepak bola kita sudah bagus atau belum? Atau apakah bernyanyi kita sudah bagus atau belum? Maka perlulah kita lakukan evaluasi dengan cara apa? Bertanya kepada teman atau lingkungan sekitar kita, ya kan? Udah bagus nggak? Atau misalnya kepada yang lebih jago dari kita, kayak mana penampilanku? Nah, itu dia, perlu dievaluasi. Tujuannya apa? Supaya bisa memperbaiki kesalahan. Baik, itulah tadi dia tentang kemampuan. Jadi sejauh ini ada yang mau ditanya tentang kemampuan? Tidak? Sudah paham? Paham. Jadi sudah ada terbayang ya kemampuan apa yang aku miliki? Sudah ya? Sudah ada bayang-bayang apa? Oh, berarti kemampuanku ini. Karena tadi sudah dipaparkan apa itu kemampuan. Bagian-bagian kemampuan itu apa? Ada tadi ada 5 poin, ya kan? Termasuklah karakter, kecerdasan, minat, potensi, itu ya. Tuh, jadi udah ada bayang-bayangnya. Oke, baik. Ada yang mau ditanya? Tidak? Tidak. Oke, Pak. Di sini akan Ibu tampilkan nanti video tentang seseorang yang meraih kesuksesannya dari dasar. Atau pengertiannya apa? Dari ekonomi yang sulit, ekonomi yang rendah dan berasal dari desa. Nah, sama seperti kita, ya kan? Berasal dari desa. Apakah dia bisa sukses? Bisa. Nanti kamu lihat videonya, dia bisa sukses. Dan ini bapak ini adalah namanya Khairul Tanjung. Dia adalah seorang orang sukses yang salah satu perusahaannya adalah Trans TV dan Trans 7. Tahu ya? Nah, itu kan TV besar ya. Dia salah satunya pemiliknya. Oke? Jadi kenapa dia bisa sukses dari orang yang miskin dan orang yang dari desa, sama seperti kita. Nah, apa kiat-kiatnya? Setiap orang bisa meraih kesuksesan. Semua kesuksesan itu tergantung dari pikiran dan kemauan. Pantang menyerah, kerja keras dan memiliki kemauan yang kuat adalah kunci dari kesuksesan. Salah satu contoh kesuksesan tersebut adalah Khairul Tanjung. Pria kelahiran 18 Juni 1962, anak kedua dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah ini tumbuh besar di Gang Abu. Di rumah yang tidak luas inilah Khairul Tanjung beserta 8 orang keluarganya tinggal berdesakan. Anak single, itulah panggilannya. Sebuah panggilan yang berarti anak kampung yang hidup sederhana atau hidup dalam lingkungan
sebagai dokter gigi. Kerja keras dan konsistensinya membawa Citycorp ke titik kesuksesan dan membuka lapangan pekerjaan bagi 75.000 jiwa. Si anak singkong ini selalu ingat akan satu hal. Kesuksesan yang ia raih adalah berkat dari doa dan dukungan sang ibunda, serta kerja keras, pantang menyerah, dan sebuah kemauan yang kuat. Jika kamu tadi saja bisa, kamu juga pasti bisa meraih kesuksesan. Baik, itulah dia tadi video tentang si Khairul Tanjung, si anak singkong. Tadi terakhir pesannya apa? Kalau dia saja bisa, maka kamu pun bisa. Iya kan? Kalau dia saja bisa, maka kamu pun bisa. Maka itulah pentingnya kita mengetahui kemampuan yang kita punya. Supaya apa? Supaya bisa kita kembangkan. Ya kan? Kalau kita kembangkan dengan baik, maka bisalah seperti si Khairul Tanjung ini. Bapak Khairul Tanjung ini bisa meraih kesuksesan. Itu dia. Dengan cara apa tadi? Dengan cara tentu belajar, bekerja keras, pantang menyerah, apa lagi? Terutama apa? Iya, mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak bisa melakukan apapun tanpa kekuatan dari Tuhan. Kita haruslah selalu bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang kita peroleh dalam hidup. Itu dia. Khususnya masih bisa bernapas pada hari ini pun kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Baik, kita akan lanjut ke kitab suci. Coba buka kitab sucinya dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Jadi apa kaitan kemampuan kita yang kita miliki ini dengan kitab suci? Maka harus kita perhatikan dan kita baca bersama-sama kitab suci kita. Apa yang mau disampaikan oleh kitab suci tentang kemampuan? Baik, kita baca bersama-sama. Dimulai dari perempuan. Ayo. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mampu bekerja di dua negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang memberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain 1. Masing-masing berurus kepada hal yang berangkat. Menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu berolahraga 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Gambar sesudah itu keluarlah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik-baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, akan memberikan kepada yang jauh dalam perkara yang besar. Lakukan ice breaking, nanti ibu contohkan sekalian. Tepuk mantap. Mantap. Sambil senyum ya nak. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. Mantap. Mantap kan? Gitu ya. Tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. Mantap. Mantap kan? Oke, baik. Bagaimana? Baik, di sini ada tugas diskusi yang akan kalian lakukan. Jadi nanti ibu bagi kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi nanti setiap kelompok silakan melakukan diskusi
dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan dalam LKPD nanti ya. Ada nanti Ibu bagikan LKPD, silakan kamu kerjakan dalam kelompok. Dan setelah itu nanti kalian akan presentasikan ke depan dari hasil diskusi yang kamu lakukan. Jadi Ibu akan tentukan kelompoknya. Kelompok 1 nanti 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kamu tentukan siapa ketuanya dan siapa notulennya. Notulen itu yang mencatat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Siapa tahu ada masukan dan saran. Ada pertanyaan nak? Tidak. Akan kamu kerjakan, Ibu bagi LKPD-nya ya nak. Baik, silakan dikerjakan kelompok 1, kelompok 2. Bergeser nak. Apanya? Bangkunya atau jalannya. Kelompok 2 geser ke sini. Ini ikuti meja itu aja. Ini ketua. Notulen. Ketuanya dan notulen. Siapa dari ketuanya dari kelompok 1? Ketua? Oh, Putri. Notulennya? Ini dari kelompok 2. Siapa tadi ketuanya? Sudah tentukan? Ini notulen. Jadi silakan kamu masuk dalam diskusi. Kerjakan tugas diskusi kelompoknya yang ada di LKPD. Kalian diskusikan kira-kira apa jawaban-jawabannya. Nomor 2, nomor 3 belum? Nomor 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Suaranya yang jelas dan kuat ya nak, supaya bisa dengar teman-teman. Maju sedikit lagi. Oke. Yang lain silakan dengar, khususnya kelompok 2. Nanti berikan pertanyaan dari hasil diskusi mereka, oke? Oke, silakan. Apakah yang dimaksud dengan kemampuan? Kemampuan adalah bakat yang pasti dimiliki semua orang dan harus diasah atau dilatih. Berdasarkan teks kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai 30, bagaimana sikap Tuhan terhadap hamba-hambanya dijelaskan. Tuhan itu baik kepada yang memiliki 5 dan 2 talenta karena mereka mengembangkan talentanya. Namun kepada hamba yang memiliki 1 talenta Tuhan marah karena tidak mengembangkan talenta yang dimiliki. Rumuskan dari kata-katamu sendiri bagaimana sikap yang tepat terhadap kemampuan yang kamu miliki berdasarkan kitab suci. Sesuatu yang kita miliki harus kita kembangkan dan bukan dipendam, dan harus berlatih terus menerus. Jelaskan 3 makna atau pesannya terkait dengan pengembangkan kemampuan atau potensi berdasarkan video. Bekerja keras, mengandalkan Tuhan dan pantang menyerah. Jelaskan 3 upaya yang dapat kamu lakukan dalam mengembangkan kemampuan atau potensi yang ada dalam dirimu. Berlatih mengembangkan kemampuan yang kita miliki, belajar dari kesudah pengalaman, dan bergaul dengan orang yang memiliki kemampuan yang sama. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1. Baik, beri tepuk tangan. Baik, untuk kelompok 2 ada pertanyaan nak? Ada Bu. Silakan bacakan. Jelaskan makna dari teks kitab suci
Matius 25 ayat 14 sampai 30. Jelaskan makna. Apa tadi pertanyaannya? Jelaskan. Makna dari teks kitab suci Matius 25 ayat 14. Jelaskan makna dari teks kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ayat 14 sampai 30 sudah? Bisa dijawab? Baik, siapa yang menjawab? Kelompok 1? Oke, silakan ke Samuel. Ketika orang memberikan kita tanggung jawab, kita harus menepatinya. Ketika Ketika orang memberikan kita tanggung jawab, kita harus menepatinya. ketika orang lain memberi kita tanggung jawab, kita harus menepatinya atau melaksanakannya. Baik, bagus. Bagaimana kelompok 1? Setuju? Setuju. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Tahu. Tidak. Oke. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Baik, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apakah yang dimaksud dengan kemampuan? Kemampuan adalah sebuah bakat yang harus dikembangkan dalam diri kita. 2. Berdasarkan teks kitab suci ayat 14:25 sampai 14:30, bagaimana sikap Tuhan terhadap tuan-tuannya? Jelaskan. Manusia kejam yang menemui di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 3. Rumuskan dengan kata-katamu sendiri bagaimana sikap yang tepat terhadap kemampuan yang kamu miliki berdasarkan pesan kitab suci. Menerima talenta itu dan menjalankan uang itu. 4. Jelaskan 3 makna atau pesan yang terkait dengan pengembangan kemampuan potensi berdasarkan video. 4. 1. Percaya diri, kerja keras. 2. Pantang menyerah. 3. Selalu mengandalkan doa ibu. 5. Jelaskan 3 upaya yang ada yang dapat kamu lakukan dalam mengembangkan kemampuan potensi dalam dirimu. 1. Dilatih terus menerus. 2. Melihat orang yang ahli dibandingkannya. 3. Mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai. Demikianlah diskusi kami. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, dari kelompok 1 ada yang mau ditanya? Baik, silakan. Mengapa kamu perlu mengetahui kemampuan yang dimiliki? Silakan bicara, mulai. Mengapa? Mengapa kamu perlu mengetahui kemampuan yang dimiliki? Mengapa kamu perlu mengetahui kemampuan yang dimiliki? Baik, jelas pertanyaannya kelompok 1? Jelas. Siapa yang mau menjawab? Ada? Tidak. Oke, silakan Peter. Satu bakat kita untuk harus dikembangkan. Kemampuan adalah bakat yang harus kita kembangkan. Oke, baik. Bagaimana kelompok 2? Setuju? Setuju. Baik, setuju. Ada lagi yang mau ditanya? Kelompok 2? Tidak, Bu. Tidak. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Baik, demikianlah hasil diskusi kita pada hari ini mengenai 3 poin tadi ya, tentang apa itu kemampuan. Kemudian berkaitan dengan kitab suci, kita kaitkan ke kitab suci, ya kan? Tadi apa itu kemampuan? Ke sesuatu yang harus kita kembangkan, ya kan? Itulah dia tadi terdiri dari potensi. Terus apa lagi? Bakat. Apa lagi? Minat. Apa lagi? Kecerdasan, ya kan? Itu dia. Jadi bagaimana tadi cara mengupayakannya? Dengan cara apa tadi? Percaya diri, kerja keras, pantang menyerah, selalu mengandalkan Tuhan. Oke, itu dia. Baru apa lagi? Itu yang tadi Ibu sampaikan. Caranya dengan cara ada 5 tadi. Dengan cara dilatih terus menerus. Baru apa lagi? Memiliki orang Melihat orang yang ahli. Iya, melihat orang yang ahli di bidangnya. Apa lagi? Mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai. Iya, mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai. Apa lagi? Belajar dari orang yang lebih tahu. Iya, belajar dari orang yang lebih tahu. Jadi itulah dia berbagai upaya yang bisa kita lakukan
mengembangkan kemampuan Kita. Kaitannya dengan kitab suci tadi. Kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang berisikan tentang apa tadi? Perumpamaan? Iya, talenta, tentang talenta tadi. Apa kaitannya? Dalam kitab suci tadi disampaikan apa, Nak? Bagaimana sikap Tuhan terhadap yang 5 talenta? Baik, ya kan? Justru ditambah lagi. Ya kan? Bagi yang menjalankannya akan ditambah, Bu. Iya, bagi yang menjalankannya ditambah talentanya dan dibawa apa tadi? Untuk bersukacita. Bagaimana dengan yang tidak mengembangkan? Dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap di sana ada rasa Iya, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Artinya apa? Bahwa kalau kamu memiliki kemampuan, kamu juga pasti akan bisa berdaya guna atau bermanfaat seperti idola-idola yang kita di awal tadi, ya kan? Bagaimana mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka sehingga bisa bermanfaat. Itu dia. Dan sebaliknya, seandainya kamu punya kemampuan, tetapi kita tidak kembangkan, bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah kamu bisa maju? Tidak. Kenapa? Karena tidak kita kembangkan kemampuan yang kita miliki. Apakah kamu semua punya kemampuan? Punya. Karena apa? Setiap orang pasti memiliki kemampuan. Tinggal bagaimana cara kita menggali dan memahami dan mengenali diri kita. Apa sebenarnya kemampuan yang kumiliki? Nah, dan itulah yang akan harus kita kembangkan perlahan-lahan sehingga bisa menjadi bermanfaat. Seperti video yang tadi kita tampilkan, ya kan, tentang Khairul Tanjung. Bagaimana seorang anak singkong atau pengertiannya yang hidup di desa dan berekonomi rendah bisa menjadi orang sukses. Maka itu adalah salah satu contoh teladan yang boleh kita tiru. Bagaimana cara dia bisa meraih kesuksesan itu? Kenapa Khairul Tanjung bisa? Berarti saya pun bisa. Ya kan? Artinya apa? Semua orang berkesempatan untuk sukses. Apakah kamu berhak untuk sukses? Bisa sukses nggak? Bisa dong. Dengan cara apa? Belajar keras. Ya, belajar keras dan bekerja keras. Paling utama adalah berdoa. Betul, mengandalkan Tuhan agar apapun yang kita lakukan bisa kita kerjakan dengan baik dan bermanfaat. Oke, kesimpulan dari setiap yang kita pelajari hari ini, mari kita ambil kesimpulannya bersama-sama. Setiap orang memiliki kemampuan. Oke, apa lagi? Kesuksesan tidak tergantung dari segi ekonomi. Apa? Ikona? Kesuksesan tidak tergantung dari segi ekonomi. Kesuksesan tidak tergantung dari segi ekonomi atau latar belakangnya ya. Kesuksesan Meraih kesuksesan. Meraih kesuksesan apa tadi? Tidak tergantung. Tidak tergantung dari ekonomi. Ekonomi atau latar belakang seseorang. Apalagi? Yang ketiga. Apalagi, Nak? Kira-kira apa yang kesimpulan yang bisa kita ambil? Selalu percaya diri. Selalu percaya diri. Untuk mencapai kesuksesan harus selalu percaya diri ya. Dan selalu mengandalkan doa.
harus meraih kesuksesan, harus percaya diri. Oke, apa lagi? Apa lagi? Selalu mengandalkan doa dalam hal apapun itu. Oh. Ini apa lagi? Selalu mengandalkan doa. Ada lagi? Harus selalu mengandalkan doa ya. Kemudian bersyukur atas kemampuan yang kita miliki. Iya, yang Kita miliki. Baik, inilah kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan kita pada hari ini. Bahwa yang pertama, apa tadi? Coba baca sama-sama. Yang pertama adalah Setiap orang memiliki kemampuan. Yang kedua, Meraih kesuksesan tidak tergantung dari ekonomi atau kesesawan. Yang ketiga, Meraih kesuksesan harus percaya diri. empat, Harus selalu mengandalkan doa. yang kelima. Bersyukur atas kemampuan yang kita miliki. Baik, inilah kesimpulan yang kita ambil pada hari ini. Jadi dari pelajaran kita hari ini, kita diajak untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki, supaya kemampuan yang kita miliki bisa berdaya guna dan bermanfaat. Ya, versi dari pelajaran kita yang hari ini, apa yang kalian rasakan? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah setiap manusia pasti memiliki kemampuan? Iya. Apakah kamu bersyukur atas kemampuan yang Tuhan berikan padamu? Sangat bersyukur. Apakah kamu termotivasi untuk mengembangkan kemampuan yang kamu miliki? Iya. Iya. Kalau benar termotivasi, maka mulai hari ini, apa yang kemampuan yang kamu miliki, yang sudah kamu tuliskan tadi dalam LKPD, kemampuan-kemampuan yang kamu miliki, silakan kamu kembangkan. Supaya apa? Supaya berdaya guna. Tidak hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk sesama. Khususnya untuk kemuliaan Tuhan. Ada 4 soal tes untuk sumatiknya berdasarkan hasil pelajaran kita hari ini. Di sini ada tugas untuk minggu depan, ya. Jadi kamu silakan kerjakan di rumah tugasnya. Carilah tokoh inspiratif yang memiliki keterbatasan dan tuliskan bagaimana kisahnya secara singkat. Gunakan sumber dari buku maupun dari internet. Jadi kegiatan hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Siapa yang mau mimpin doa penutup? Silakan maju ke depan. Marilah kita berdoa dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berkatilah kami telah selesai belajar Tuhan. Semoga pelajaran ini menjadi bekal dalam hidup kami Tuhan. Untuk Tuhan, kedua orang tua kami, berkatilah mereka Tuhan yang guru kami di sekolah ini Tuhan. Berkatilah mereka supaya mereka sehat dan semangat dan giat mengajari kami Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan Bu. Oke, jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga hari kalian menjadi hari yang menyenangkan. Dan pelajaran hari ini semoga bermanfaat buat kalian dan kamu mampu menjadi anak yang sukses ke depannya. Ingat, selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan. Baik, kalau demikian kegiatan kita sudah selesai. Siapkan. Para ibu guru kita beri hormat, gerak. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi.